Haleluya, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya jika kita beribadah sungguh-sungguh, jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun melalui ibadah online, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata buat hidup kita. Karena Tuhan Yesus merupakan penyelamat kita, penghibur kita, pelindung dan menara kekuatan. Dan juga pada ibadah ini disertai oleh perjamuan kudus untuk mengenang, mengingat pengorbanan Yesus atas hidup kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyiapkan hati kami merendahkan diri kami ya Allah di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah Allah yang maha tinggi, Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah Yesus juru selamat kami ya Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami Tuhan bisa memperoleh keselamatan itu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam ibadah ini juga Tuhan kami akan merayakan Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib, dengan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga tetap memberikan kami kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang beribadah, kami yang menikmati Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang dalam pergumulan akan mendapatkan kekuatan dan jalan keluar ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau awali ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita datang ke bait Allah dengan hati yang penuh ucapan syukur ke dalam pelatarannya, dan kita merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Saudara percaya kalau Tuhan kita merupakan sumber penolong yang setia. Haleluya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kita percaya dan imani bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Mungkin kita berada dalam lembah kekelaman di masa-masa yang sulit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan merupakan tempat perlindungan kita dan pertolongan yang nyata. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan,
di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena darah-Mu yang tercurah, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Engkau menjadi juru selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang kekal peduli akan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pemberitaan firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, Roh-Mu saja Tuhan yang mengurapi, sehingga setiap kata-kata yang keluar adalah hikmat dari Engkau saja ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Maret. Dan bulan ini dikenal sebagai awal dari masuknya virus corona ke Indonesia. Dan mulai saat itu Indonesia dibikin susah oleh virus yang satu ini. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia saudara. Dan melalui virus COVID-19 sudah begitu banyak orang yang meninggal, banyak yang sakit, tapi juga banyak yang sembuh. Puji Tuhan saudara-saudara, masih belum berakhir COVID-19 sampai bulan Maret. Dan di mana-mana orang-orang sudah mulai memberikan dirinya untuk divaksin supaya dia bisa bertahan dari virus atau COVID-19. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih tetap pelihara kita. Tuhan masih lindungi kita. Tuhan masih tetap menjaga kita dari hal-hal yang susah dari keadaan dunia sekarang ini. Saudara, saya berikan topik pada pagi hari ini, jangan tolak Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus ada di muka bumi ini, begitu banyak masalah-masalah, begitu banyak persoalan-persoalan yang dia hadapi. Tapi juga
bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang ikut Yesus menghadapi hari demi hari. Saudara, dalam Injil mencatat bahwa ada 3 orang yang berpaling dari Yesus. Yang pertama kita lihat Yudas. Dia berpaling dari Yesus. Dia pergi di waktu malam setelah perjamuan terakhir. Saudara-saudara, dia tinggalkan Yesus dengan teman-temannya yang lain. Dia pergi kepada para imam-imam untuk dapatkan uang 30 keping perak. 30 keping perak itu dia tukar dengan Yesus, saudara-saudara. Berikutnya kita lihat ada penyangkalan besar dari seorang murid Tuhan, yaitu Petrus. Petrus ketika dia mendengar ayam berkokok, saudara-saudara, dia tersentak dan dia ingat kepada perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok kamu telah menyangkali aku 3 kali, saudara-saudara. Dan ketika itu juga Petrus sadar dan dia pergi dengan menangis. Dan begitu juga penolakan ketika seorang muda yang kaya, bukan hanya kaya, seorang muda yang mempunyai karakter yang baik, mempunyai pamor yang baik, dia datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus bagaimana supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, pemuda ini bukan hanya kaya, tapi dia juga adalah seorang pemuda yang baik. Dia mempunyai masa depan yang baik. Dan jika pemuda ini ada zaman sekarang, saudara-saudara, dia bergabung dengan salah satu sebagai anggota gereja, tentu dengan senang hati gereja itu akan menerima dia. Dan tanpa berpikir panjang lagi dia akan diangkat menjadi bendahara. Karena apa? Karena kedudukannya baik, kelakuannya baik, saudara, dan juga hartanya banyak. Tetapi Tuhan kita tidak memiliki sifat yang lembek terhadap seorang yang ingin menjadi murid Yesus. Tetap Tuhan keras. Dia mempunyai peraturan keras tentang orang-orang yang datang ingin menjadi murid-muridnya, saudara. Seorang yang akan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Tuhan mengatakan serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Yesus akan pikir dulu, kalau mau ikut aku tidak punya apa-apa, rumah tidak punya, bahkan tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Saudara-saudara, yang lainnya menawarkan diri untuk mengikut Tuhan, tetapi dia katakan, aku permisi dulu untuk menguburkan ayahku. Dan Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang yang mati. Yang lain juga berkata, aku ingin mengikut engkau, tetapi aku mau berpamit dulu dengan keluargaku. Saudara-saudara, kemudian Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, seorang yang mau jadi murid Yesus tidak usah mikir-mikir hal-hal yang lain. Fokus kepada Yesus, saudara. Ini yang Tuhan mau. Lukas memberitahukan kepada kita bahwa banyak orang ingin ikut Yesus, dan Yesus berpaling kepada mereka dan memberikan 3 syarat untuk ikut Yesus, saudara. Memang begitu banyak orang melihat Yesus melakukan hal-hal yang heran, hal-hal yang ajaib. Mereka juga ingin ikut Yesus. Tapi Yesus katakan, kalau mau ikut aku, kamu harus membenci
ayahmu, ibumu, saudaramu. Kemudian kamu harus membenci juga dirimu. Dengan kata lain, saudara-saudara, keluargamu harus nomor 2, nomor 3. Yang ikut Yesus, hatimu Yesus, kepada Yesus, itu yang terutama. Seorang yang mengikut Yesus, Yesus katakan dia harus pikul salib. Salib lambang penderitaan, salib lambang aniaya, bahkan kematian. Juga kamu harus menyangkal diri. Haleluya, saudara. Tidak gampang untuk menjadi murid Yesus, saudara. Kalau kamu bisa lakukan itu, boleh ikut aku, saudara. Nah, Yohanes juga mencatat bahwa ketika Yesus mulai dikenal, banyak orang ingin ikut Yesus dan menjadikan dia sebagai raja. Tetapi ketika Yesus berkhotbah, mereka kaget, khotbah Yesus keras. Dan mereka katakan, aduh, siapa yang bisa tahan dengan khotbah yang begini keras, saudara-saudara. Dan mereka mulai satu demi satu tinggalkan Yesus. Dan akhirnya yang tinggal adalah murid-murid Yesus, saudara-saudara. Yesus kemudian berkata kepada Petrus dan teman-temannya, tidak mau kamu pergi juga? Simon Petrus katakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, mau ikut Yesus harus siap bayar harga. Dan Yesus tidak mengurangi harga pemuritan. Dia tidak mau banting harga. Dia tidak tawar-menawar. Apa yang dia katakan itu ya. Jadi ketika pemuda kaya ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, jangan mencuri, jangan membunuh, dan ini. Dia katakan, itu saya telah lakukan sejak kecil. Yesus katakan, baik, tapi ada satu yang kurang. Pulang, jualah barang-barangmu, harta kekayaanmu, dan bagi-bagi kepada orang-orang miskin. Dan ketika orang muda itu mendengar perkataan dari Yesus, dia pun pergi dengan sedih, saudara-saudara. Nah, banyak orang menyangka bahwa dengan berbuat baik mereka bisa membeli keselamatan, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, kita harus berbuat baik sebaik apa? Tidak ada ukuran kita harus berbuat baik sebaik apa. Kita perlu berbuat baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi dengan berbuat baik itu kita tidak diselamatkan. Dengan berbuat baik itu kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tapi dengan kebaikan itu berarti kita tahu apa yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Allah, saudara. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ulang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang berbangga diri, saudara. Jadi firman Allah dengan jelas katakan bahwa keselamatan itu tidak dapat kita miliki dengan perbuatan baik. Keselamatan hidup kekal tidak dapat kita miliki
kalau kita berbuat baik. Jadi jangan kita memegahkan diri. Yesus berkata kepada pemuda itu, masih tinggal satu lagi. Saudara-saudara, pemuda itu mungkin pikir-pikir, dengan berbuat baik mungkin saya sudah tidak perlu apa-apa lagi. Tetapi Yesus katakan, satu lagi yang kurang. Pulang, juallah seluruh kekayaanmu dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian engkau kembali dan ikut aku. Saudara, ternyata orang muda ini kaget untuk mendapatkan hidup yang kekal. Berarti dia harus bagi semua yang dia miliki. Berarti dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau dari seorang yang mau ikut Yesus. Yesus katakan, jual, bagi-bagikan. Bukan berarti bahwa kalau kita mau selamat, kita harus bagi-bagikan kekayaan kita. Bukan. Tuhan ingin menguji hati pemuda ini. Kalau pemuda ini mungkin pada waktu itu Yesus bilang pergi, dan kemudian pemuda katakan, baik Tuhan, aku akan pergi dan aku akan lakukan apa yang engkau katakan. Mungkin hasilnya jadi lain. Tetapi ketika dia merasa bahwa Yesus katakan, pergi, jual semua kekayaanmu, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, kemudian engkau kembali dan ikut aku. Saudara-saudara, ternyata pemuda ini pergi bukan karena dia pergi untuk menjual kekayaannya. Dia pergi mukanya sedih karena hartanya banyak. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika pemuda ini sudah pergi, dia katakan, alangkah sukarnya seorang yang berduit masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, tidak gampang orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Yesus katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Dengan kata lain, bahwa orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, hatinya tertuju kepada hartanya. Jadi kalau mau ikut Yesus, Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya, saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, jadi murid Tuhan, tidak punya apa-apa. Tetapi kita punya segala-galanya kalau kita ikut Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak berkompromi untuk menjadi murid Yesus. Yesus tidak tawar-menawar, saudara. Berarti segala sesuatu harus kita lepaskan kalau kita mau ikut Yesus. Itu Lukas 14 ayat 28 sampai 33, saudara. Harus kita tinggalkan kalau kita mau ikut Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, Tuhan sudah tawarkan. Kalau mau ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri, saudara. Nah, ini yang kita belajar dari firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-4, Paulus katakan kepada Timotius bahwa saatnya akan tiba orang tidak dapat menerima ajaran-ajaran yang sehat. Dengan kata lain, orang ingin dapat ajaran yang hanya menyenangkan telinga. Saudara, keselamatan itu gratis. Saudara, ulang. Keselamatan itu gratis. Tetapi ketika kita sudah menjadi seorang percaya, seorang menjadi Kristen, kita bukan milik kita lagi. Karena kita adalah milik Kristus. Dan Yesus sudah membayar dengan harga yang mahal. Yesus sudah beli, kita sudah dibeli oleh Tuhan.
Apanya yang Tuhan beli? Keselamatan. Tuhan sudah beli dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan apa? Dengan darah. Yesus beli kita dengan darahnya di kayu salib, saudara. Itu sebabnya bukan diukur dengan uang. Keselamatan tidak dapat diukur dengan kekayaan. Keselamatan tidak dapat diukur dengan perbuatan baik. Keselamatan tidak dapat diukur dengan hasil kerja kita. Kita bisa berprestasi, puji Tuhan. Karena Tuhan memimpin kita, Tuhan berkati kita. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Bukan kebaikan kita, bukan hasil pekerjaan kita. Dan kalau pemuda ini tinggalkan Tuhan dengan hati yang sedih karena banyak hartanya, maka Tuhan juga katakan kepada murid-muridnya, itulah orang kaya. Karena di mana hartanya, di situ juga hatinya. Yesus ingin orang yang mengikut Yesus, dia tinggalkan segala-galanya dan ikut Yesus. Matius 16 ayat 24 katakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa, tapi Tuhan ingin kita setelah menjadi murid Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang berpengaruh, saudara-saudara. Tuhan tidak pilih orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, karena di situ katakan tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Tapi Tuhan akan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pandai. Dengan kata lain, kalau kita ikut Yesus, kita tinggalkan semua, tapi kita dapat segala-galanya yang ada di dalam Yesus, saudara-saudara. Puji Tuhan, ketika beberapa orang ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka datang dengan segala kekurangan mereka, tetapi mereka pergi dengan sukacita. Mereka pergi dengan kesembuhan. Misalnya Bartimeus, seorang yang buta, dia datang kepada Tuhan, tetapi dia pergi dengan sukacita karena matanya sudah bisa melihat. Saudara, orang yang kusta datang kepada Tuhan Yesus dengan penyakit yang najis, tapi mereka pergi tinggalkan Yesus dengan bersukacita karena kesembuhan mereka, saudara-saudara. Juga seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia sudah habiskan uangnya untuk berobat, sampai habis uangnya, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menjamah ujung jubah Yesus dengan iman. Dia berkata bahwa dengan menjamah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini iman, saudara-saudara. Dan ketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia pergi dengan kesembuhan. Dan masih banyak hal-hal yang terjadi ketika orang-orang datang kepada Yesus. Mereka pergi dengan kesembuhan, pergi dengan sukacita. Yesus ingin agar pemuda ini bebas dari keterikatannya kepada hartanya.
Yesus ingin bahwa kalau pemuda ini mau ikut Yesus dapatkan hidup yang kekal, biar hatinya tidak terikat dengan harta. Tapi ternyata pemuda ini hatinya melekat dengan hartanya. Dia tinggalkan Yesus dengan muka yang sedih karena hartanya banyak. Jadi sebenarnya ia tidak memiliki apa-apa. Dia datang dengan hartanya yang banyak. Dia pergi dengan tidak memiliki apa-apa. Saudara, ini adalah salah satu contoh kalau seseorang itu berpaling dari Tuhan Yesus. Memiliki Yesus berarti kita memiliki segala-galanya. Karena Yesus yang mempunyai kerajaan sorga dan kita punya harta, kita tidak bawa harta itu kalau kita tinggalkan dunia ini. Kita punya kepintaran, kita tidak bawa kepintaran kalau kita tinggalkan dunia ini. Semua yang ada dalam dunia ini akan binasa, akan lalu. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Karena kalau kita tinggalkan dunia ini, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah buat kita. Mahkota luar biasa, saudara-saudara. Dan jangan takut kehilangan harta untuk ikut Yesus, saudara-saudara. Kalau kita tidak ingin hati kita dikuasai oleh dunia ini, keduniawian, tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyerahan total kepada Yesus, itu yang Yesus mau. Hanya kekekalan yang akan menyingkapkan betapa menyesalnya seseorang apabila ia berpaling dari Yesus, apabila ia menolak Yesus. Tugas saudara dan tugas saya yaitu menceritakan Yesus kepada orang lain. Dan puji Tuhan kalau mereka ikut Yesus, meskipun banyak masalahnya. Tetapi kasihan, mereka akan menyesal nanti dalam kekekalan kalau mereka menolak Yesus, kalau mereka berpaling dari Yesus. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan, sampai hari ini hati kita masih dekat Tuhan. Sampai pagi hari ini kita masih cinta Tuhan, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang disalib karena kita. Dia menderita karena kita. Dia mati karena kita, supaya melalui penderitaannya, melalui kematiannya, kita yang seharusnya mati, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara, siapkan roti, siapkan air anggur, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan tolak Yesus. Waktu penghakiman akan datang. Penghukuman datang buat mereka yang menolak Yesus. Tetapi kemuliaan bagi orang-orang yang percaya, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara di rumah siapkan roti dan air anggur, sambil kita nyanyikan satu pujian. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib
Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosaku, datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu. Datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan, salib, tempat Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Terima kasih buat Golgota. Terima kasih buat kayu salib. Di situ Yesus menderita. Dia menarik nafas terakhir dan dia mati untuk saudara dan saya. Dia memberikan peringatan kepada kita sekalian untuk ingat Yesus. Dan saat ini kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita ingat Yesus sebelum kita makan roti ini. Lambang dari tubuh Yesus yang sudah dihancurkan buat dosa saudara dan saya. Saya bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, ingat Yesus. Ingat tubuh yang dihancurkan karena dosa saudara dan dosa saya. Mari makan, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Cawan di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum, lambang dari darah yang dicurahkan buat saudara dan saya. Saudara dan saya telah dibeli tunai. Dia telah beli lunas, dibayar, yaitu dengan darahnya sendiri. Kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan, kita minum. Terima kasih buat darah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Engkau rela mati di salib supaya kami hidup. Terima kasih buat penderitaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau semakin dekat kepadamu Tuhan. Jangan sampai hati kami menolak Engkau. Karena penghukuman akan datang, penghakiman akan datang buat mereka yang menolak Engkau Tuhan. Terima kasih sampai pagi hari ini kami tetap ada di dekat-Mu Tuhan. Ajar kami dengar kepada firman Tuhan. Ajar kami lakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Di sanalah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat perjamuan pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau berikan supaya kami menjadi kuat, kami menjadi sehat, penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami bukan orang-orang yang kalah, kami orang-orang yang menang karena Engkau menopang kami Tuhan. Terima kasih buat peristiwa Golgota. Ajar kami tetap melekat kepadamu Tuhan Yesus dan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan. Kami dapat nikmati hadirat-Mu, kami nikmati firman-Mu, dan kami rasakan kuasa-Mu. Nyanyikan kornya, ku datang pada salib itu. Haleluya. Glory, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory. Glory. Ku datang pada salib itu. Yesus, kami serahkan hati kami kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di sanalah kami mendapat sentosa. Haleluya. Damai sejahtera Engkau tinggalkan buat kami. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati, jamah kami. Terpuji nama Yesus. Ku datang pada salib itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain selain terima kasih Yesus. 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 Pegang kami, topang kami dengan kuasa Roh Tuhan. Hari-Mu tidak lama lagi Tuhan. Engkau datang kembali. Angkat orang-orang percaya, hidup senang sama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan.
Ajar kami supaya kami selalu melekat kepada Yesus. Jangan sampai ada menolak Engkau. Jangan ada yang mengkhianati Engkau. Jangan ada yang menyangkal Engkau. Tapi kami mau dekat kepadamu. Kami mau rasakan kuasa Tuhan. Engkau sudah mati buat kami sekalian. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu keadaan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau kuatkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kuasa-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada yang mulai tawar hati karena kesukaran dunia ini, karena masalah dunia ini, Tuhan, biar Engkau datang lawat dan Engkau berikan dia pengharapan. Firman-Mu adalah harapan bagi kami. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih buat perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kami sudah diberkati dan kami percaya kuasa Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, staf menteri. Kami berdoa buat para dokter. Kami berdoa buat mereka yang sakit COVID-19. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, biar mereka pun dapat percaya kepada Yesus. Dan satu kali kita akan berjumpa di dalam kemuliaan Tuhan. Senang kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus. Dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dari firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terlebih ketika kita diingatkan bahwa jangan sampai kita menolak Yesus, karena memang hidup ini hanya sementara dan masih ada hidup yang akan datang di sorga nanti. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu setia beribadah bersama kami. Kami berharap Anda selalu diberkati melalui ibadah yang sederhana ini. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa dan tetap rendah hati. Haleluya.